Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Sherlock. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga like. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Yaudah, yuk langsung aja kita gaskan dulu dah. Langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini panitia dia pun mengumumkan kalau pemenang ini semua adalah Jin Muncang, di mana Pak Tua ini dia mengatakan kalau di dalam perebutan Pulau Jinsan, keluarga Jin lah pemenangnya. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh panitia ini tentunya mengejutkan bagi mereka semua, keluarga Jin dan juga keluarga Tang. Dan untuk Patria, keluarga Tang dia benar-benar tidak dapat terima dengan ini semua. Dan hal itu pun juga berlaku kepada mereka, para pendukung milik keluarga Tang. Mereka mengatakan kalau ini semua pasti ada sebuah kesalahan. Tapi di sini untuk Patria keluarga Tang dia pun langsung protes kepada Pak Tua Wasit. Bagaimana mungkin Jin Muncang memenangkan ini semua? Dan dia juga mengatakan kalau putranya Tang Yun adalah seorang sarjanawan, bahkan dia mendapatkan peringkat 3 di dalam ujian kekaisaran. Bagaimana mungkin Tang Yun yang sangat jenius seperti itu dapat dikalahkan oleh Jin Muncang, sosok bocah yang tidak berguna? Ujar dari orang tua ini. Dan apa yang diucapkan oleh orang tua ini juga dibenarkan oleh rekan-rekannya yang mendukung dirinya. Tapi di sini salah seorang panitia meminta kepada orang-orang ini untuk diam dan jangan merusuh. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua ini, di mana dia kini meminta kepada penjaga untuk segera menempelkan hasil karya Muncang dan juga Tang Yun di dalam papan pengumuman. Dan benar saja kini hasil karya Muncang dan juga Tang Yun kini pada akhirnya ditempel dan dapat dilihat oleh semua orang. Dan itu membuat orang-orang mulai penasaran dengan hasil apa yang telah ditulis Muncang dan juga Tang Yun. Tapi untuk Patria keluarga Tang dia pun mengatakan kalau ini semua pasti adalah sebuah konspirasi gila. Pasti ada sebuah konspirasi dan dia tidak terima dengan ini semua. Tapi untuk orang tua ini dia nggak peduli, jika saja orang tua ini nggak terima maka silakan protes dan lihatlah sendiri hasil yang telah ditulis oleh Muncang dan juga Tang Yun, di mana dia mengatakan dan siapa saja yang tidak terima maka bisa melakukan sebuah protes nanti di ibu kota langsung kepada kaisar, ujar dari orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dia juga menyarankan kepada mereka semua untuk menerima ini semua, dan jika tidak terima maka mereka semua nanti dapat dihukum. Di mana orang tua ini juga meminta kepada para penjaga untuk menghukum siapapun yang membuat sebuah kerusuhan. Ujar dari orang tua ini yang membuat para pemrotes yang sebelumnya kini mereka semua langsung kalem ketika mereka mendengar kalau ternyata kini pasukan kekaisaran mulai turun tangan. Sedangkan di sisi lainnya untuk Tang Yun saat ini dia sedang santuy dan dia juga menunggu hasil pemenangnya. Walaupun di dalam hati dia yakin kalau dia sudah menang. Bahkan saat ini dia berhayal kalau Pak Tua Wasit mereka semua sedang menikmati hasil karya yang telah dia ciptakan. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Bahkan dia juga berhayal kalau saat ini dunia sedang membicarakan dirinya. Pikir dari si bocah tengil itu hingga datanglah seorang pelayan yang melaporkan sesuatu. Namun melihat seorang pelayan yang datang berlari tergesa-gesa membuat si tengil ini dapat berujar kepada seorang pelayan untuk tidak terlalu tergesa-gesa seperti itu. Ada apa? Aku tahu kalau aku sudah menang, ujar dari si tengil ini. Tapi di sini pelayan ini dia pun mengatakan sesuatu yang berbalik, di mana dia mengatakan kalau Pak Tua Tang Yun dia sudah kalah, ujar dari orang ini yang membuat Tang Yun dia benar-benar tidak terima dan dia harus memastikannya secara langsung, ujar dari tengil ini. Dan benar saja kini si Tang Yun dia langsung pergi menuju tempat balai tempat sebelumnya pertandingan. Dia melihat sebuah papan pengumuman dan di tempat inilah dia dapat melihat hasil karya yang telah ditulis oleh dirinya dan juga Muncang. Tapi ketika dia membaca hasil karya dari Muncang membuat Tang Yun dia pun kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata hasil yang diciptakan oleh Muncang adalah sebuah hasil yang sangat gila dan juga luar biasa, hingga membuatnya pun berpikir kalau sepertinya dia memang layak untuk kalah. Aku benar-benar kalah, ujar dari Tang Yun. Tapi di sini Tang Yun dia juga berpikir kalau ini semua pasti adalah ulah dari Shen Lang, dan dia yakin ini semua pasti Shen Lang lah di balik ini semua, hingga membuatnya pun bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua kepada Shen Lang, ujar dari si tengil ini. Sedangkan di sisi lainnya untuk Shen Lang saat ini dia juga sedang menunggu, di mana dia menunggu sembari membaca sebuah buku. Tapi di sini Shen Lang dia juga tahu kalau
keluarga Jin pasti bakal menang. Padahal tujuanku adalah untuk hidup santai, makan dan juga minum gak pakai mikir di keluarga Jin. Tapi sayangnya orang-orang ini memaksa diriku harus bekerja, ujar dari Shenlang. Namun tak lama setelahnya kini Jin Muncong dia pun datang dan dia mengatakan kalau dia sudah menang. Dan untuk Shenlang dia pun tahu kalau ini semua pasti akan terjadi dan dia mengatakan ya tentu saja kau akan menang, ujar dari Shenlang. Tapi di sini Muncong dia pun mengatakan ada yang berbeda. Dia mengatakan kalau pertanyaan yang ada di dalam ujian itu jauh berbeda dari apa yang telah diberikan oleh Shenlang sebelumnya. Dan di sini Muncong dia pun mengatakan kalau pertanyaan itu mengharuskan dirinya berbicara tentang menghargai sebuah kesetiaan dan juga menghukum para pengkhianat. Serta tema puisi kedua adalah tentang Xuanu atau kura-kura hitam, ujar dari Muncong yang membuat Shenlang dia pun kaget dong ketika dia mendengar kalau ternyata itu berbeda dari soal ujian yang sebelumnya pernah dia lihat. Tapi melihat ekspresi yang ditujukan oleh Shenlang tentunya membuat Muncong dia pun bertanya kenapa Shenlang kok tiba-tiba saja terlihat seperti itu. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan enggak ada. Coba ceritakan, ujar dari Shenlang. Namun di sini Muncong dia pun mengatakan kalau temanya hanya berbicara tentang menghargai kesetiaan dan juga menghukum kejahatan. Dan tema kedua adalah tentang Xuanu atau kura-kura hitam, ujar dari Jin Muncong. Mendengar apa yang diucapkan oleh Muncong sempat membuat Shenlang dia pun ternotis karena soal yang sebelumnya telah dia baca itu berbeda dari apa yang telah diterima oleh Muncong, hingga membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya Zhang Choi dia menyadari sebuah detail kecil yang dia tinggalkan ketika di dalam pertandingan kedua ketika Mulan dia menarik diri dan tidak bermain habis-habisan, hingga membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya dia benar-benar agak sedikit blunder. Tapi dia juga gak menyangka kalau ternyata Zhang Choi dia benar-benar sangat amat tajam, pikir dari Shenlang. Mereka hampir saja menang dan sebagian besar kemenangan kami adalah sebuah keberuntungan, ujar dari Shenlang. Karena si Muncong kebetulan aja dia bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kaisar. Namun melihat Shenlang yang bengong membuat Muncong dia pun bertanya kenapa Shenlang bengong. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan enggak ada. Aku pikir kau telah melakukan pekerjaan yang sangat hebat, ucap dari Shenlang sembari tertawa karir yang membuat Muncong dia pun bingung kenapa Shenlang kok seperti ini. Tapi di sini untuk Shenlang sendiri dia juga tahu kalau sepertinya dia nggak boleh blunder lagi. Selain itu juga Shenlang juga tahu walaupun mereka telah berhasil mendapatkan Pulau Jinsan, tapi nyatanya pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai, ujar dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya untuk Zhang Choi di sini saat ini dia masih sedang merenung karena dia merasa kalau dia sudah bersalah di dalam pertandingan yang sebelumnya yang merusak segel hingga membuat dirinya kini berada di tempat ini untuk mendapatkan sebuah hukuman. Tapi di sini ternyata dia tidak seorang diri. Dia ditemani oleh dua anaknya yaitu Zhang Jun dan juga Zhang Chu. Tapi di sini melihat putrinya yang ada di tempat ini juga basah-basahan membuat Zhang Choi dia meminta kepada putrinya untuk pergi. Tapi untuk Zhang Chu dia pun mengatakan kalau dia nggak bisa pergi dan dia nggak bisa meninggalkan bapaknya di tempat ini seperti itu. Tapi untuk Zhang Choi dia pun meminta kepada putrinya untuk pergi karena nggak etis pakaiannya terlalu tipis, ucap dari Zhang Choi, hingga membuat gadis ini dia sadar kalau ternyata ya juga nih tembus nih pikir dari gadis kecil itu, dan dia pun langsung pergi. Dan ternyata dia nggak pergi kemana-mana, dia pergi ke dalam mengambil sebuah jaket dan dia kembali berlutut bersama dengan bapaknya yang membuat Zhang Choi dia nggak menyangka kalau ternyata anak-anaknya sangat setia seperti ini. Dan tak lama setelahnya kini 3 wasit tua mereka pun datang. Dan untuk para wasit tua mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Zhang Choi masih ada di tempat ini berlutut, bahkan dia juga ditemani oleh 2 putra dan juga putrinya. Benar-benar menyiksa, ujar dari orang tua ini. Tapi untuk orang tua ini dia juga mengatakan, Zhang Choi kembalilah, bangun, aku tidak lagi marah dengan dirimu, ujar dari orang tua ini. Tapi untuk Zhang Choi dia pun merasa kalau dia sudah salah dan dia juga merasa kalau dia memang pantas untuk dapat dihukum. Namun di sini orang tua ini dia pun sadar kalau si Zhang Choi ini melakukan segalanya hanya untuk mengalahkan Shenlang, dan dia juga membenarkan kalau ternyata Shenlang benar-benar tajam seperti dugaanmu, ujar dari orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau sepertinya takdir sudah ikut campur tangan dan dia juga telah memprediksi pertanyaan cadangan kami, ujar dari orang tua ini. Dan saat ini keluarga Jin sudah menang. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua ini tentunya mengejutkan bagi Zhang Choi hingga membuatnya pun langsung gedubrak, kaget dan pingsan sejenak. Namun tak butuh waktu lama dia pun kembali bangkit dan dia pun bertanya, apakah baiklah aku mengerti, ujar dari orang tua ini yang langsung bangkit dan dia menerima kekalahannya. Namun melihat Zhang Choi yang sangat tegar tentunya membuat 3 orang tua ini mereka juga kagum dengan
tekad yang dimiliki oleh Zhang Choi yang tidak akan pernah menyerah. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan untuk segera pergi aja dulu untuk mendapatkan sebuah pengobatan. Dan sekarang kembalilah. Saat ini keluarga Jin sudah menang, ujar dari orang tua ini. Dan benar saja Zhang Choi dia pun kembali pulang ke dalam kediamannya. Ya, balik ke kediamannya doang. Namun ketika Zhang Choi dia sedang beristirahat di sini, datanglah keluarga Tang yang datang untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat ini mereka ditolak oleh Zhang Jin karena bapaknya butuh waktu istirahat. Dan tentunya untuk orang-orang ini mereka semua tidak terima. Dan mereka ingin bertemu dengan Zhang Choi. Tapi di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau bapaknya sedang istirahat dulu. Dan dia juga mengatakan kalau memang kita kalah di dalam babak ini, tapi jangan berlama-lama memikirkan kekalahan. Dan kita harus bergegas ke rencana selanjutnya, ujar dari gadis ini. Dan hal itu pun juga dibenari oleh orang-orang ini hingga membuat mereka semua pun memutuskan untuk segera kembali dulu. Tapi tentunya hal ini tetap masih tidak dapat diterima oleh patria keluarga Tang. Sedangkan di sisi lainnya untuk para pasukan milik keluarga Jin mereka saat ini party. Mereka pun bersukaria ketika dia telah memenangkan pertandingan ini. Dan itu membuat keluarga Jin benar-benar bahkan bangkit pikir dari mereka semua. Tapi ternyata ketika para pasukan sedang bersukaria di sini, untuk para jajaran elit yaitu Shenlang, Patua Jin dan juga Mulan serta Jin Wuncong mereka sedang mengadakan sebuah pertemuan. Namun di dalam pertemuan ini untuk Wuncong, waduh, dia sakau gak tuh? Dia sakau karena dia nggak tahu harus ngapain dan dia ingin segera menulis lagi hingga membuat Shenlang halamak. Ini bocah sepertinya udah ketagihan nulis. Jadi oke. Pergilah, ujar dari Shenlang yang membuat Wuncong dia pun pergi meninggalkan pertemuan ini. Di sini Shenlang sengaja dia mengadakan sebuah pertemuan untuk ketemu dengan Pak Tuaji dan juga Mulan, di mana Shenlang mengatakan kalau perebutan Pulau Nyisan memang mereka sudah menang, tapi nyatanya perebutan sebenarnya baru saja dimulai, ujar dari Shenlang. Dan Shenlang juga mengatakan kalau awalnya kita bertahan, tapi sekarang kita akan menyerang, ujar dari Shenlang yang membuat Patriark dia pun bingung dengan apa maksud dari Shenlang. Di sini Shenlang dapat mengatakan kalau langkah mereka selanjutnya adalah Pulau Wangyan. Di sini Shenlang dapat mengatakan setelah kita menangkan Pulau Jinsan, maka banyak pihak akan berpikir kalau kita akan memfokuskan semua sumber daya yang kita miliki untuk Pulau Jinsan. Tapi nyatanya itu tidak, karena sejatinya Shenlang dia akan fokus kepada Pulau Wangyan dan dia juga akan menjadikan Pulau Jinsan sebagai kuburan, ujar dari Shenlang. Di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau musuh tidak akan hanya duduk tinggal diam ketika mereka berhasil merebut Pulau Jinsan. Dan jika aku adalah Tang Yan, tentunya aku akan memikirkan skema beracun, ujar dari Shenlang. Dan ternyata benar. Di sudut lainnya saat ini untuk warga Tang dan juga aliansinya mereka mengadakan sebuah pertemuan juga. Dan di sini untuk patria keluarga Azu dia melakukan sebuah inisiasi. Dia memikirkan sebuah rencana busuk mana dia berencana untuk dapat menenggelamkan seluruh wilayah yang dimiliki oleh keluarga Jin, di mana dia juga berencana untuk menggunakan sebuah bendungan sebagai senjatanya, ujar dari orang Tengyong ini. Dengan cara begitu maka seluruh sumber daya dan juga apa yang dimiliki oleh keluarga Jin akan dialokasikan untuk membantu korban bencana, dan uang mereka dan sumber daya mereka tidak akan dilimpahkan kepada Pulau Jinsan, ujar dari orang Tengyong ini. Dan hal itu pun membuat patria keluarga Tang dia pun sungguh sangat setuju dengan itu semua, karena ini adalah sebuah solusi untuk dapat memberikan balas dendam kepada keluarga Jin. Dan saran yang diberikan oleh keluarga Azu ternyata juga dapat diterima oleh para keluarga bangsawan lainnya. Mereka pun setuju untuk dapat membalaskan dendam kepada keluarga Jin, karena keluarga Jin telah banyak menimbulkan masalah untuk mereka semua. Walaupun ya ada beberapa bangsawan kecil yang menolak itu semua karena itu terlalu ekstrim, karena akan membuat banyak warga yang tidak berdosa akan terkena dampaknya juga. Tapi hal itu langsung dihentikan oleh para bangsawan tua. Dia pun mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh membantah rencana mereka, dan jika tidak memiliki sebuah solusi maka diam, ucap dari orang tua ini. Dan sini untuk patria keluarga Azu dia pun melanjutkan rencananya, di mana dia akan mengalokasikan semua kekuatannya untuk menghancurkan sebuah bendungan dan akan membuat wilayah yang dimiliki oleh keluarganya benar-benar akan terendam dan mereka semua benar-benar bakal tamat. Apalagi saat ini pasukan keluarga Jin gak ada di wilayah mereka semua para pasukan elit ada di tempat ini, dan keluarga Jin gak akan memiliki sebuah waktu untuk melakukan sebuah evakuasi, apalagi melindungi bendungan yang mereka miliki, ujar dari orang tua ini. Mendengar rencana busuk yang dimiliki oleh keluarga Azu di sini, keluarga Tang mereka pun setuju untuk segera melakukan itu semua. Dan hal yang sama juga dipikirkan oleh Shenlang, mana Shenlang mengatakan kalau pihak-pihak mereka pasti akan memikirkan hal gila seperti ini. Mereka akan menghancurkan wilayah kita dengan hamparan air, ujar dari Shenlang. Dan itu membuat patria keluarga Jin dia pun berpikir kalau sepertinya jika hal itu terjadi maka akan ada banyak korban.
Namun untuk Shelang dapat mengatakan saat ini kita membawa 800 pasukan elit yang ada di tempat ini. Dan untuk orang-orang yang ada di rumah kita, mereka hanya terdiri dari pasukan biasa. Walaupun ada 2000 pasukan, tapi tetap saja itu tidak banyak berguna. Apalagi yang memimpin di rumah sana hanyalah Permaisuri dan juga Patua Lin. Mereka semua tidak memiliki kualifikasi untuk itu, ujar dari Shelang. Dan itu membuat Patua Jin dia pun sempat bertanya jika saja mereka mengirimkan Mulan sekarang harusnya itu cukup. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan enggak bisa, ujar dari Shelang, karena ada 3 bendungan yang harus mereka jaga, dan jika hanya menunggu maka mereka hanya akan terlambat. Maka tertulah di sini Shelang dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat menyerang, ujar dari Shelang. Di mana Shelang dia pun menunjuk sebuah peta dan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah lembah yang dimiliki oleh keluarga Jin, dan ini ada sebuah aliran sungai, dan jika kita menghancurkan bendungan yang dimiliki oleh keluarga Zu, maka air ini akan surut dan air itu akan mengalir ke wilayah milik keluarga Zu, ujar dari Shelang. Dan jika kita mendahuluinya menghancurkan bendungan mereka, maka debit air yang ada di bendungan kita akan turun, dan itu akan membuat wilayah kita akan aman, ujar dari Shelang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang yang memiliki sebuah strategi untuk menyerang wilayah musuh, membuat Patua Jin dia pun mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh keluarga Jin. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak biasa kita lakukan, ujian dari orang tua itu. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan nggak punya pilihan lain, dan dia juga mengatakan kalau dia akan membuat sebuah celah yang cukup untuk dapat membuat orang-orang melakukan evakuasi. Jadi tidak ada korban jiwa, tapi tetap keluarga Zu mereka akan mendapatkan hadiahnya, ujian dari Shelang yang membuat Patria keluarga Jin dia pun setuju, dan dia memanggil salah satu bawahannya untuk menjalankan tugas yang telah disiapkan oleh Shelang. Dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera mengumpulkan sebuah tim dan hancurkan bendungan yang ada di wilayah milik keluarga Zu. Cepat, dan jangan biarkan banjir menggenangi tanah milik kita, ujar dari orang tua ini. Dan orang tua ini dia juga meminta untuk memberikan sedikit waktu kepada orang-orang untuk melakukan sebuah evakuasi dan untuk membuat sebuah lubang, jangan terlalu gede lubangnya, untuk memberikan waktu kepada orang-orang untuk dapat mengungsi, ujar dari Patria keluarga Jin. Namun di sini Shelang dia juga meminta kepada pengawal itu untuk membawa si 13 orang yang pernah dia selamatkan dari si bandit besar untuk menguji kesetiaannya, ujar dari Shelang. Dan pergilah ke 3 titik di mana Shelang dia meminta kepada orang ini untuk menghancurkan 3 bendungan. Namun apa yang diucapkan oleh Shelang dan juga Patria keluarga Jin tentunya tidak akan mudah bagi para penjaga untuk dapat melakukannya, mengingat untuk menghancurkan sebuah bendungan tidaklah mudah, apalagi waktu yang mereka miliki juga terbatas. Dan jika mereka melakukannya, tentunya di bendungan itu juga akan dijaga oleh pasukan milik keluarga Zu, dan tentunya itu akan sangat merepotkan, ujar dari orang ini. Tapi untuk Shelang dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir, untuk dapat menghancurkan cukup pergi pulang ke rumah dan temuilah Lobik, dan memintalah kepada dirinya untuk ke ruang rahasia yang ada di tempat nomor 3, dan ambillah kotak itu dan masukkanlah ke dalam sebuah celah-celah yang ada di bendungan itu, dan berikanlah sedikit sikring, maka bendungan itu akan meletup dengan sendirinya, ujar dari Shelang. Dan sekarang segera pergilah, ujar dari Shelang. Dan di sini Shelang dia pun tahu kalau terakhir kali keluarga Zu mencoba untuk dapat membuat malu di dalam perjamuan kali ini. Lihatlah, seluruh wilayahmu akan tergenang dengan air, ujar dari Shelang. Dan bagaimana Shelang dan juga timnya akan menghancurkan bendungan yang dimiliki oleh keluarga Zu akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Apakah kelompok Shelang yang lebih dulu menghancurkan bendungan atau keluarga Tang dan juga kelompoknya? Akan kita bahas di part lanjutannya, siapa yang lebih dulu menghancurkan bendungan ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.